Assalamualaikum. Jadi di video ini saya ingin menyampaikan materi yang saya ambil di mata kuliah Administrasi Pendidikan. Tolong untuk disimak ya. Nah, jadi di sini saya mengambil judul yaitu peran administrasi kesiswaan dalam membentuk karakter dan disiplin peserta didik. Adapun dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan yaitu Bapak Dr. Andes Jian Amori, Magister Pendidikan. Dan di sini ada nama, NIM dan kelas saya, yaitu nama saya Era Nurdiansari, NIM saya 202440640517. Saya dari kelas 2A PGSD. Lanjut ke materi ya. Di materi awal ini kita harus tahu dulu administrasi kesiswaan itu apa sih? Nah, jadi administrasi kesiswaan itu adalah kegiatan yang mengatur dan mengurus semua hal tentang siswa di sekolah, seperti saat mereka masuk, belajar, sampai lulus, supaya suasana sekolah itu jadi rapi, nyaman, dan belajar bisa berjalan dengan baik gitu. Di administrasi kesiswaan itu pun terdapat peran-perannya loh teman-teman. Nah, yang pertama itu penerimaan siswa baru. Jadi guru itu membantu menjadi panitia pendaftaran dan pencatatan siswa baru. Yang kedua, masa orientasi. Guru membimbing siswa baru agar cepat kenal dan nyaman di sekolah. Yang ketiga, ada pencatatan kehadiran. Guru mencatat absensi dan memantau siswa yang sering absen. Yang keempat, ada memotivasi siswa. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong siswa aktif. Dan yang kelima, menegakkan disiplin. Guru jadi contoh yang baik dan tegas gitu, dan adil dalam menerapkan aturan. Selanjutnya ada fungsi administrasi kesiswaan. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Dia itu menyusun rencana sebelum melakukan kegiatan seperti menentukan tujuan, langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang bertugas, kapan dilakukan, dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, di sini itu mengatur dan membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar semua orang tahu perannya dan bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, aktuasi atau actuating, yaitu menggerakkan orang untuk bekerja secara sadar dan semangat demi mencapai tujuan. Biasanya dipimpin oleh pemimpin yang bisa memotivasi. Dan yang terakhir yaitu keempat, itu ada pengawasan atau controlling, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai rencana, serta melakukan perbaikan jika ada yang tidak berjalan semestinya. Pembentukan karakter melalui administrasi kesiswaan. Nah, administrasi kesiswaan itu tidak hanya mengurus data atau catatan siswa, tapi juga menjadi cara untuk membentuk karakter siswa. Setiap kegiatan administrasi dapat mengajarkan nilai-nilai penting untuk kehidupan mereka. Berikut ini penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada pendaftaran dan pendataan siswa. Saat masuk sekolah, siswa itu kan harus mengisi formulir, melengkapi dokumen, dan mengikuti aturan. Ini membiasakan mereka disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya, saat pendaftaran ulang, siswa itu wajib menyerahkan berkas tepat waktu. Kalau terlambat, ada peringatan. Yang kedua, ada pengelolaan organisasi siswa, seperti OSIS, yaitu harus menyusun program kerja, membuat laporan kegiatan, dan mengatur surat menyurat. Ini kan sama aja halnya itu melatih kepemimpinan, kerjasama, dan integritas. Yang ketiga, ada pengaturan tata tertib dan sanksi. Tata tertib yang jelas mengajarkan siswa itu untuk taat aturan dan memahami bahwa setiap pelanggaran itu ada akibatnya. Contoh, siswa yang terlambat lebih dari 3 kali diberi tugas piket ekstra. Ini mengajarkan mereka itu menghargai waktu. Keempat ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, melalui ekstrakurikuler ini siswa itu berlatih berkomitmen, berani berinovasi, sportif, dan setia terhadap tim. Contohnya itu dalam ekstrakurikuler basket.
Nah, siswa itu diajarkan kerja sama tim dan semangat sportivitas saat bertanding. Yang kelima ada layanan konseling. Nah, konseling ini membantu siswa memahami diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menghargai orang lain. Contohnya, siswa itu sedang mengalami konflik dengan teman. Dipanggillah ke BK untuk berdialog dan mencari solusi bersama, bukan dihukum langsung. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada pengelolaan prestasi dan penghargaan. Ini mencatat dan memberi penghargaan atas prestasi siswa, menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat dan kerja keras. Contohnya, sekolah itu memberikan penghargaan siswa berprestasi setiap akhir semester berdasarkan pencapaian akademik dan non-akademik. Materi selanjutnya yaitu pembentukan disiplin melalui administrasi kesiswaan. Disiplin itu adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki siswa. Melalui kegiatan administrasi kesiswaan, sekolah itu dapat melatih siswa agar terbiasa hidup tertib, taat aturan, dan bertanggung jawab. Administrasi kesiswaan ini pun berfungsi mengatur semua kegiatan siswa agar berjalan rapi, terjadwal, dan terpantau. Dalam proses itu, siswa belajar disiplin secara langsung. Administrasi kesiswaan membentuk disiplin diantaranya, yaitu yang pertama itu ada tata tertib sekolah. Nah, sekolah itu membuat dan menyosialisasikan tata tertib, yaitu seperti aturan berpakaian, jam masuk, larangan membawa HP, dan lain-lain. Disiplin terbentuk saat siswa itu dibiasakan menaati aturan setiap harinya. Nah, yang kedua ada absensi dan kehadiran. Pencatatan kehadiran menjadi alat kontrol kedisiplinan. Disiplin itu terbentuk saat siswa dituntut hadir tepat waktu dan tidak membolos. Yang ketiga itu ada jadwal kegiatan. Jadwal belajar, kegiatan OSIS, dan ekstrakurikuler diatur secara tertulis dan harus diikuti sesuai waktu. Disiplin terbentuk saat siswa ini mengikuti kegiatan tepat waktu dan sesuai peran. Dan yang terakhir ini, yang keempat, ada pengelolaan surat izin dan pelanggaran. Siswa yang izin tidak masuk harus mengisi formulir dan memberikan surat. Disiplin terbentuk karena siswa belajar bertanggung jawab atas kehadiran mereka. Kolaborasi antara warga sekolah di administrasi kesiswaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi antara warga sekolah beserta perannya dalam administrasi kesiswaan yaitu yang pertama, ada kepala sekolah. Ini memberikan kebijakan dan arahan umum, menyetujui program kesiswaan. Yang kedua ini ada wakil kepala sekolah. Ini mengatur pelaksanaan kegiatan kesiswaan seperti OSIS, disiplin, ekstrakurikuler, dan layanan siswa. Ketiga ini ada wali kelas. Nah, wali kelas ini mencatat data siswa, memantau kedisiplinan, dan berkoordinasi jika ada masalah siswa. Di nomor 4 ini ada guru, yaitu menjaga ketertiban di kelas, memberi laporan perilaku siswa, dan mendukung kegiatan siswa. Yang kelima ada guru BK atau bimbingan konseling. Ini tuh menangani siswa bermasalah, memberi konseling, dan mencatat tindak lanjut kasus siswa. Ada staf TU atau tata usaha. Ini tuh menangani dokumen siswa, surat menyurat, absensi, dan data mutasi atau beasiswa. Yang ketujuh ini ada OSIS atau siswa. Itu merancang dan menjalankan kegiatan, melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu ada orang tua atau komite sekolah. Itu mendukung kegiatan siswa, memberi informasi kondisi anak, dan terlibat dalam keputusan tertentu. Simpulannya yaitu administrasi kesiswaan membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan seperti organisasi, tata tertib, ekstrakurikuler, konseling, dan penghargaan. Disiplin ini tercipta dari kebiasaan tertib, patuh jadwal, dan tanggung jawab. Nah, kerjasama sekolah, guru, orang tua, dan siswa ini sangat mendukung lingkungan belajar yang baik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan di materi dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih atas semua perhatiannya.